Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my children. For today, I want to review about the material about suggest and offer. Dari materi yang kemarin, suggest itu merupakan suatu kalimat memberikan saran, sedangkan kalau offer itu merupakan suatu kalimat memberikan penawaran. Ada yang bisa nggak membuat kalimat seperti yang ada di gambar di samping saya ini? Oke. Jadi, buat hari ini, you learn about structure sentence to suggest something and the structure sentence to offering something. Biar lebih jelas, kita lihat penjelasannya ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang the structure sentence to suggest and the structure sentence to offering. Dalam pembuatan kalimat menggunakan suggest, yang pertama kita harus mengetahui the patterns atau yang disebut dengan rumus. Rumus dari pembuatan kalimat suggest itu yang pertama adalah menggunakan subject. Subjek di sini terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Dan sesudah subjek kita bisa diikuti dengan kata-kata verb. Verb itu adalah kata kerja. For example, bisa dengan kata-kata suggest. Terus selain suggest dengan menggunakan kata recommend. Sesudah verb maka kita bisa diikuti dengan kata-kata that. That di sini memiliki arti have the meaning about bahwa. Sesudah that maka kita diikuti dengan objek dari kalimat tersebut. Ini adalah this is the pattern for the using sentence to suggest. Okay, the next example sentence to suggest. Bagaimana sih contoh kalimat dengan menggunakan suggest dengan mengikuti rumus yang tadi? Misalkan subjeknya adalah I suggest that he clean his room. I suggest that he clean his room. Saya menyarankan bahwa dia laki-laki harus membersihkan ruangan dia. Si I di sini sebagai subjek. Sedangkan suggest di sini ini sebagai verb. Kenapa verb? Karena merupakan suatu kata kerja. That di sini memiliki arti bahwa. And then he clean his classroom itu sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena tujuan yang akan dibersihkannya itu adalah ruangan si dia laki. The next material about the structure sentence to offer something. The patterns. Untuk rumusnya ya. The patterns atau rumus. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau suggest something itu subjek yang di depan, but for the sentence to offering something, maka yang di depan atau front of the sentence is model. Do you know models? Model itu adalah kata bantu. Di sini model itu dibagi menjadi dua. Ada model present, ada yang model past tense. Kalau model yang present itu terdiri dari shall, will, can, might, must. Sedangkan
Kalau misalkan yang past tense itu shall menjadi should, will menjadi would, can menjadi could, and then may, this is the still may, must jadi might. This is present itu kalau misalkan dipakainya pada saat ini dalam pengucapan kalimatnya, tetapi kalau misalkan pengucapan kalimatnya tomorrow atau the last, itu pasti menggunakannya past tense yang lampau. And then next, after the modal, you must be using the subject. Di sini subjeknya. I, you, we, they, she, it. And then after the subject, you must be using object. Objeknya apa sih? And then forget using question mark. Kenapa menggunakan question mark dan kenapa subjeknya ada di tengah kalimat? Karena ini si offer something ini merupakan kalimat tanya yang dimana kita akan menanyakan sesuatu terhadap atau menawarkan sesuatu terhadap orang lain. Okay, for the example, apakah kamu ingin atau suka secangkir teh yang lainnya? Di sini, apakah ini kita bisa menggunakan modal yang would. Sedangkan kamu itu pasti bahasa Inggrisnya adalah you. Dan di sini ingin atau suka itu adalah like. Secangkir teh yang lainnya yaitu like for another cup of tea. Apakah kamu ingin atau suka secangkir teh yang lainnya? Would you like for another cup of tea? Kalau misalkan jawabannya ya, berarti yes, I would like it. But kalau misalkan jawabannya declining atau tidak setuju, maka no, thank you. Oke, my student. Tadi merupakan suatu pengertian dari how to make structure sentence to suggest something and how to make structure to offering something. Mudah-mudahan materi yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna buat kalian. Semoga dapat dipahami oleh kalian. Okay, I think this enough learn for today. See you the next week.